Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi di sini kami Waalaikumsalam. akan mempresentasikan laporan tugas akhir strategi algoritma. Nah, di sini kami memiliki tema algoritma yaitu algoritma branch and bound dengan eh, tema masalah yaitu alokasi pekerjaan. Jadi di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Aditya Praryadi Wibowo dengan NIM 21001843. Yang kedua ada Muhammad Evan Ilham dengan NIM 21018440. Yang ketiga ada Farid Hibatur Rahman dengan NIM 21001844. Yang keempat ada Dea Amelia Stiorini dengan NIM 21001845. Dan yang terakhir saya sendiri Noval Anessa S. Abiu dengan NIM 21001845. Nah, untuk yang pertama itu adalah penjelasan algoritma branch and bound. Nah, jadi algoritma branch and bound adalah metode eksak yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara optimasi kombinatorial. Nah, tujuan utama dari algoritma ini tentunya adalah mencari solusi optimal dengan membatasi jumlah solusi yang harus dijelajahi dari algoritma tersebut. Nah, cara kerja dari algoritma ini dengan cara membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau cabang-cabang yang mungkin memiliki solusi optimal. Setelah itu, algoritma akan mengevaluasi setiap cabang secara berurutan menggunakan teknik pemangkasan atau pruning untuk menghindari menjelajahi cabang-cabang yang tidak menghasilkan solusi yang optimal. Nah, jika suatu cabang tersebut dianggap tidak mungkin menghasilkan solusi yang lebih baik dari solusi terbaik yang telah ditemukan sejauh ini, maka algoritma tersebut nantinya akan memangkas cabang tersebut dan melanjutkan pencarian pada cabang lain yang lebih menjanjikan. Baiklah, selanjutnya solusi dalam mengatasi kasus job assignment. Di sini kami menemukan solusi optimal menggunakan branch dan bound. Aturan pemilihan untuk node selanjutnya di BFS dan DFS adalah blind, yaitu aturan pemilihan tidak memberikan preferensi apapun ke simpul yang memiliki peluang sangat baik untuk mendapatkan pencarian kesimpul jawaban dengan cepat. Pencarian solusi optimal seringkali dapat dipercepat dengan menggunakan fungsi peringkat cerdas. Juga disebut fungsi perkiraan kos untuk menghindari pencarian di subpohon yang tidak berisi solusi optimal. Ini mirip dengan pencarian seperti BFS, tetapi dengan satu pengoptimalan utama. Alih-alih mengikuti pesanan Vivo, kami memilih node langsung dengan kos paling murah. Kita mungkin tidak mendapatkan solusi yang optimal dengan mengikuti node dengan biaya yang paling tidak menjanjikan. Tetapi, ini akan memberikan peluang yang sangat baik untuk mendapatkan pencarian ke node jawaban dengan cepat. Terdapat dua pendekatan untuk menghitung fungsi kos. Yang pertama, untuk setiap pekerja, kami memilih pekerjaan dengan kos minimum dari daftar pekerjaan yang belum ditugaskan, dengan mengambil entry minimum dari setiap baris. Yang kedua, untuk setiap pekerjaan, kami memilih pekerja dengan kos terendah untuk pekerjaan itu dari daftar pekerja yang belum ditugaskan, dengan mengambil entry minimum dari setiap kolom. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farid. Oke, pada bagian pseudocode ini, pertama, pseudocode adalah bentuk representasi algoritma yang dapat dibaca oleh manusia. Biasanya ditulis dalam campuran bahasa alami dan sintaks seperti kode yang dapat membantu dalam memahami logika, serta langkah-langkah yang terlibat dalam memecahkan suatu masalah tanpa terikat bahasa pemrograman yang spesifik. Jadi untuk pseudocode di sini itu berfungsi sebagai deskripsi dari suatu algoritma untuk menemukan cost minimal untuk menetapkan N pekerja ke N tugas berdasarkan cost matrix yang diberikan. Lalu yang untuk prosedur ini dimulai dengan membuat antrian prioritas PQ dengan mengelola node secara efisien berdasarkan biayanya. Antrian akan diurutkan menggunakan komparator yang disebut dengan COM. Lalu yang kedua terdapat array yang bernama assign dan semua elemennya akan diinisialisasi menjadi salah. Array ini akan digunakan untuk melacak tugas mana yang telah ditetapkan oleh pekerja. Lalu terdapat node khusus yang disebut root dibuat. Node ini mewakili titik awal
dari proses eksplorasi solusi dan tidak mewakili penugasan tugas bekerja tertentu. Node root diinisialisasi dengan worker ID dan task ID sebesar -1 yang menunjukkan bahwa tidak ada pekerja atau tugas yang ditugaskan kepada tugas tersebut. Yang selanjutnya adalah pet cost dan cost node. Root akan diatur sebesar 0 karena pet cost akan mewakili biaya kumulatif dari tugas yang dibuat sejauh ini di jalur yang sedang dieksplorasi. Sementara cost akan mewakili perkiraan total biaya seluruh jalur, termasuk tugas yang akan ada. Lalu selanjutnya worker ID node root disetel ke -1, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang ditugaskan ke jalur saat ini pada titik ini. Kemudian terdapat node root yang akan didorong ke PG dengan metode push, yang dimana prioritas untuk memulai proses eksplorasi. Lalu yang pertama terdapat loop while, di mana loop itu dimulai ketika sementara PQ tidak kosong. Dan simpul teratas atau biaya minimum diambil dan disimpan dalam variabel yang disebut min. Lalu elemen teratas atau cost minimum dihapus dari PQ antrian prioritas muncul. Kemudian nilai I diatur ke worker ID dari min node +1, ini mewakili pekerja berikutnya yang akan dipertimbangkan untuk penugasan. Ketika I sama dengan N, itu berarti semua pekerja telah ditugaskan dan fungsi berlanjut untuk mencetak tugas yang dibuat dan mengembalikan biaya minimum dengan perintah returns min cost. Jika tidak semua pekerja ditugaskan atau I kurang dari N, fungsi akan dilanjutkan dengan pengulangan tugas yang berdasarkan indeks oleh J dari 0 hingga ke N-1. Lalu untuk selanjutnya, untuk setiap tugas J, jika tugas tersebut belum ditekan ke pekerja atau ditemukan dalam larik yang ditekan min, fungsi membuat simpul anak baru mewakili tugas potensial berdasarkan simpul min saat ini. Pet cost node anak diatur ke biaya jalur kumulatif min ditambah biaya menugaskan pekerja I ke tugas J yang mana diperoleh dari cost matrix IJ. Biaya node anak diatur ke pet cost ditambah dengan perkiraan biaya menyelesaikan tugas yang tersisa, yang mana itu dapat dihitung melalui fungsi count cost. Kemudian node anak akan ditambahkan ke PQ antrian prioritas untuk eksplorasi lebih lanjut. Kemudian terdapat putaran utama akan berlanjut dan prosesnya diulang sampai semua tugas potensial dieksplorasi. Kemudian yang terakhir adalah ketika loop itu berakhir, fungsi akan mengembalikan biaya minimum yang ditemukan setelah menjelajahi semua kemungkinan penugasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan dari algoritma branch and bound. Yang pertama ada library include cell limits, lalu ada IOStream, queue, dan vector. Lalu terdapat struct node. Struct node merepresentasikan setiap node dalam pohon pencarian. Setiap node memiliki pointer ke node induknya, parent. Nilai pet cost yang menyimpan biaya total untuk mencapai node saat ini. Nilai cost yang merupakan fungsi heuristik biaya node, worker ID, dan job ID yang mewakili penugasan pekerja dan tugas, serta array ball assigned yang menandakan apakah suatu tugas telah ditugaskan ke pekerja tertentu atau belum. Lalu ada node, new node. Fungsi ini digunakan untuk membuat dan menginisialisasi node baru dalam pohon pencarian. Fungsi menerima argumen X dan Y yang mewakili pekerja dan tugas yang akan ditugaskan ke node baru serta array assigned yang menandakan status penugasan tugas. Fungsi mengalokasikan memori untuk node baru, menyalin status penugasan saat ini, dan menetapkan nilai X, Y, parent, dan elemen lain dari node baru yang sesuai. Lalu ada integer calculate cost. Fungsi ini menghitung biaya penugasan untuk pekerja dan tugas tertentu, X dan Y. Fungsi ini menggunakan greedy approach untuk mencari pekerjaan dengan biaya minimum untuk setiap pekerja selanjutnya setelah pekerjaan yang saat ini ditugaskan, X dan Y. Fungsi ini mengembalikan biaya total penugasan. Lalu ada struct com atau struktur komparator custom yang akan digunakan dalam priority queue. Komparator ini akan membandingkan dua node berdasarkan nilai cost-nya dan mengurutkan dalam urutan non-menurun. Lalu ada void
print assignment. Fungsi ini adalah fungsi rekursif untuk mencetak urutan penugasan pekerja dan tugas dari akar ke node yang saat ini diproses. Fungsi ini mencetak urutan penugasan secara terbalik, mulai dari akar hingga ke node akhir, minimum cost node. Lalu ada fungsi find min cost, adalah fungsi utama yang melakukan algoritma branch and bound untuk menemukan penugasan dengan biaya minimum. Fungsi ini menggunakan priority queue yang diurutkan dengan bantuan komparator atau COM. Fungsi ini pertama-tama membuat node akar dan menambahkannya ke priority queue. Selama priority queue tidak kosong, program akan mengeluarkan node dengan nilai cost terendah dari priority queue. Jika node minimum tersebut merupakan node akhir, maka fungsi print assignment dipanggil untuk mencetak penugasan yang optimal dan biaya minimumnya. Fungsi find min cost mengembalikan biaya minimum tersebut. Lalu ada fungsi main, yaitu adalah titik masuk utama program. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan biaya penugasan dalam bentuk matriks N kali N menggunakan SIN. Kemudian program memanggil fungsi find min cost untuk menemukan penugasan optimal dengan biaya minimum dan mencetak hasilnya. Selanjutnya untuk bagian output akan dibacakan oleh Mas Aditya. Baik, terima kasih. Untuk outputnya sendiri yaitu yang pertama, untuk data yang pertama itu 9278, dan iterasi yang kedua yaitu 6437, dan di kelas C 5818, kelas D 7694. Untuk penjelasan iterasi ke-1 merupakan sampel yang akan dicoba untuk menghitung cost yang paling optimal untuk permasalahan alokasi pekerjaan. Di iterasi ke-1 ini, job 1 terdiri dari 9657, job 2 2486, job 3 7319, job 4 8784. Kemudian iterasi yang kedua, di sini pekerjaan 2 ditugaskan ke pekerja A, ditandai dengan warna hijau. Biaya menjadi 2 dan pekerjaan 2 pekerja A menjadi tidak tersedia, ditandai dengan warna merah. Pada iterasi ketiga, menugaskan pekerjaan 3 ke pekerja B karena memiliki biaya minimum dari daftar pekerjaan yang belum ditugaskan. Biaya menjadi 2 plus 3, yaitu 5, dan pekerjaan 3 dan pekerjaan 3 B juga menjadi tidak tersedia. Untuk iterasi yang keempat, job 1 ditugaskan ke pekerja C karena memiliki biaya minimum di antara pekerjaan yang belum ditugaskan. Dan pekerjaan 4 ditugaskan ke pekerja C. Total biayanya menjadi 2, 3, 5, plus 4, yaitu 14. Selanjutnya ke diagram ruang pencarian lengkap menunjukkan jalur solusi optimasi berwarna hijau. Untuk level 0 sendiri yaitu pertama root, dan level 1 terdiri dari cos 24, cos 14. Selanjutnya itu kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah O M kali N. Ini karena algoritma menggunakan double for loop untuk melakukan iterasi melalui matriks M kali N. Kompleksitas ruang dari algoritma ini adalah O kali M plus N. Ini karena menggunakan dua lari ukuran M dan N untuk melacak pelamar dan pekerjaan.
Baiklah, begitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.